Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kayaku, seneng banget aku Nabila bisa kembali hadir di podcast Kayaku, memuliakan pertanian Indonesia dengan mutu terpercaya. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot seputar dunia pertanian bareng narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini serta follow media sosial Petrokimia Kayaku di Instagram, Facebook, dan TikTok biar Sobat Kayaku nggak ketinggalan informasi seputar pertanian dan produk-produk terpercaya dari Kayaku. Nah, Sobat Kayaku, kalau kita bicara soal bertani, mungkin yang terbayang adalah petani yang sejak awal memang hidup di dunia pertanian ya. Tapi narasumber kali ini sedikit berbeda. Sehari-hari, ia bekerja di balik meja kantor, mengurusi angka dan seputar laporan keuangan. Sebuah pekerjaan yang bagi banyak orang sudah dianggap nyaman dan jauh dari dunia pertanian. Namun di luar jam kerja ia justru memilih turun ke lahan, bertani melon dan cabai, sekaligus aktif berbagi edukasi pertanian lewat media sosial. Halo Mas Wildan, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita ngobrol banyak ya, boleh Mas Wildan memperkenalkan diri dulu ke Sobat Kayaku. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Perkenalkan, nama saya Wildan. Saya adalah seorang petani yang saat ini sedang menanam tanaman melon, baik di media tanah maupun hidroponik dan juga cabai. Selain itu, saya juga merupakan staf keuangan di PT Petrokimia Kayaku. Nah, itu menarik ya toh. Aku penasaran banget sebetulnya gimana sih awal mulanya Mas Wildan bisa terjun ke dunia pertanian gitu. Apakah memang dari keluarganya seorang petani gitu atau belajarnya otodidak? Iya, jadi memang yang pertama adalah betul. Jadi keluarga saya adalah seorang petani dari saya kecil. Namun untuk menanam melon itu baru di tahun 2022. Jadi itu ceritanya bermula di tahun 2022. Saat itu kami memiliki satu lahan yang sebenarnya dikatakan kurang produktif ya, dalam artian ukurannya juga tidak terlalu luas, hanya 30 kali 60 meter persegi. Nah, biasanya itu ditanami jagung atau padi. Dengan hasil tanah segitu tuh menurut saya itu kurang produktif gitu. Jadi saya waktu itu mencoba cari referensi baik di sosial media maupun referensi-referensi yang lain. Kira-kira ditanam apa ya yang produktif gitu. Akhirnya saya menentukan untuk memilih tanaman melon itu dengan sistem greenhouse. Jadi pertama itu saya bikin greenhouse dengan ukuran 55 kali 11 meter persegi dengan jumlah 1000 tanaman melon itu. Dan alhamdulillah dari 2022 itu kemudian di tahun 2024 mencoba mengembangkan dengan sistem greenhouse plus hidroponik. Jadi nggak melalui tanah lagi, tapi melalui media air untuk proses tumbuhnya di sebuah tanaman itu. Gitu. Oke, menarik. Berarti memang dari orang tua ya? Iya. Orang tua seorang petani, kemudian Mas Wildan meneruskan gitu. Cuman kan yang menarik orang tuanya kan tadinya komoditasnya padi dan jagung. Nah, Mas Wildan waktu bertani melon itu apakah belajar dari awal atau seperti apa? Iya, jadi belajarnya otodidak. Otodidak itu ya awalnya sih di YouTube. Di YouTube itu ada di daerah Blitar itu sudah mencoba untuk memulai tanaman melon menggunakan sistem greenhouse. Jadi akhirnya saya pelajari dan juga teknik tanam dan sebagainya itu selain dari media sosial juga dari beberapa buku dan juga kebetulan ada teman-teman dan juga keluarga yang memang basicnya pertanian di pendidikannya gitu. Jadi saling sharing, kemudian kita beranikan diri. Waktu itu memang di tahun 2022 kan saya itu sedang skripsian dan juga sedang bekerja di tempat lain. Jadi akhirnya saya mengumpulkan modal dengan adanya modal yang juga cukup terbatas waktu itu. Alhamdulillah bisa berkembang dengan baik. Dan untuk yang hidroponik itu ya memulai sendiri sih. Jadi inovasinya teman-teman yang memang bidang pertanian gitu yang juga mau gabung dengan tim kami. Jadi kita kembangkan bersama-sama gitu. Tapi untuk background studinya Mas Wildan sendiri? Saya akuntansi. Berarti memang belajarnya dari orang-orang sekitar dan media sosial gitu ya? Oke, nah itu gimana responnya orang tua ke Mas Wildan? Biasanya kan kalau misal petani, memang yang dari awal petani, itu kan suka saklek, ya kan? Biasanya kan, ya udah ditandur padi atau jagung gitu kan. Nah itu gimana itu?
Ya awalnya sih agak ragu ya, kira-kira berhasil apa enggak, karena kan biayanya juga cukup lebih mahal dibanding ditanam jagung ataupun padi pada saat itu gitu. Ya akhirnya saya meyakinkan beliau untuk insya Allah ini berhasil, karena memang dari awal mulai dari pemilihan bibit, kemudian perawatannya itu kan sudah saya pelajari insya Allah dengan baik gitu kan. Dan juga untuk hasil jualnya saya juga sudah meriset kira-kira mana sih tempat-tempat market yang bisa menerima produk saya. Jadi alhamdulillah juga sudah bisa bekerja sama dengan beberapa supermarket di daerah Surabaya, Malang dan Jakarta seperti itu. Oh, yeah. Alhamdulillah. Berarti total dari berapa lama sudah bertani? Dari 2022 awal sampai saat ini ya. Jadi kurang lebih 4 sampai 5 tahun jalan lah. Nah, kerja di Kayaku dari tahun berapa? 2024. 2024. Nah, itu gimana itu bagi waktunya? Ya, jadi setiap hari Senin sampai Jumat kan, ya itu kita wajib di kantor kan memang. Jadi saya kelelahan itu di hari Sabtu dan Minggu. Cuma ketika membangun awal itu kan sudah bareng sama paman, sama teman-teman. Akhirnya kan kita juga bisa berkoordinasi baik pun. Jadi yang standby untuk merawat itu ya atau paman itu sama teman-teman yang ada di sana gitu. Dan saya juga ketika ada kendala atau apa bisa komunikasi by telepon seperti itu. Berarti setiap Sabtu Minggu Mas Wildan balik gitu ya? Iya betul. Oh oke. Nah di antara semua komoditas, kenapa Mas Wildan memilih melon dan cabai? Apa ada pertimbangan khusus gitu? Pastinya ada ya. Yang pertama terkait melon ya. Melon itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau sebenarnya saya ingin meningkatkan produktivitas lahan yang tidak terlalu luas itu gitu ya. Jadi dengan harga yang cukup stabil itu juga jadi alasan untuk saya memilih melon. Untuk yang cabai sendiri itu sebenarnya tanaman untuk rotasi sih. Jadi saya juga selain punya melon kan juga ada lahan yang ditanami jagung sama padi yang mungkin ya lebih luas sedikit lah dibanding yang saya gunakan untuk tanam melon ini gitu. Kebetulan saat ini itu kan harusnya ditanami jagung ya, karena kan memang di tempat saya itu adalah sistem pertaniannya tak ada hujan di daerah Bojonegoro itu. Memang jauh dari sumber air gitu. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk coba merotasi tanaman yang biasanya hanya jagung, padi ataupun kedelai, saya coba cabai gitu. Dan cabai yang saya tanam adalah jenis cabai besar. Jadi yang mungkin lebih stabil lah harganya dibandingkan dengan cabai kecil. Okay. Menurut apa yang dikatakan sama teman-teman di lapangan seperti itu sih. Ya. Tapi rencana kedepannya kira-kira ada mau tanam komoditas lain nggak selain melon atau cabai? Kalau melihat hidroponik itu ada keinginan sih buat coba kalau di sayur seperti apa. Tapi belum saya pelajari lebih jauh. Tapi saat ini fokus dulu ke melon sama cabai seperti itu. Oke, menarik. Nah, dalam satu siklus tanam, tantangan terbesar yang biasanya Mas Wildan hadapi itu seperti apa? Kalau di melon sendiri itu tantangan yang paling besar itu proses merawatnya ya. Jadi mungkin dari memilih benih, kemudian memilih nutrisi-nutrisi untuk tanaman, pupuk, dan juga memilih pestisida itu harus kita pastikan benar-benar yang berkualitas. Karena contohnya dari mulai start awal itu kan benih ya. Kalau benih itu nggak maksimal, itu ketika kan proses tanam melon itu kan dari bibit, kemudian kita semai dulu di media tanam kurang lebih 10 hari, baru kita pindahkan ke tanah ataupun ke sistem yang hidroponik tadi. Nah kalau misalkan benihnya itu nggak bagus, itu pasti dapat dipastikan 90% hampir nggak tumbuh secara maksimal. Itu kan juga rugi biaya dan juga rugi waktu. Betul. Itu sih tantangannya. Kalau selain dari situ juga fluktuasi harga itu kan pasti ya, komoditas apapun gitu kan. Tapi alhamdulillah melon ini tergolong cukup stabil karena memang melon yang saya kembangkan atau yang budidaya ini adalah jenis melon premium, yaitu jenis Intanon, Sweetnet, Amigua seperti itu. Jadi meskipun ada tantangannya, tapi kita juga menyiapkan mitigasi yang cocok lah ya buat biar tidak terjadi rugi ataupun gagal panen seperti itu. Nah iya, pernah nggak ngalamin gagal panen? Iya pernah, sekali 2 bulan yang lalu kayaknya waktu menjelang panen ya. Jadi waktu itu usia melon kan kalau baik sistem hidroponik maupun tanah kan kurang lebih 70 hari itu ya 2 bulan lah ya. Nah waktu itu 2 minggu sebelum panen itu ada sedikit serangan jamur. Nah serangan jamur itu saya anggap wah
nggak apa-apa lah ya menjelang panen gitu kan. Oh, Insya Allah kuat lah sampai panen gitu kan ya. Karena waktu itu kondisinya buahnya sudah bagus, kemudian netnya juga sudah rapi, beratnya juga sudah oke, sudah pas, sama manisnya juga udah pas gitu kan. Ternyata waktu itu ada listrik padam di daerah greenhouse yang saya buat itu. Dan kami juga tidak tahu kalau waktu itu listrik padam gitu kan. Dan kami juga waktu itu belum menyediakan genset untuk men-switch dari sumber listrik PLN ke genset seperti itu. Akhirnya mati tanamannya semuanya, nggak bisa diselamatkan karena selain dari air yang tidak bisa mengalir, jamur itu juga mempercepat berita. Akhirnya ya gagal panen seperti itu. Gagal seluruhnya? Gagal seluruhnya, satu tanaman. Yang sistem hidroponik sih, kurang lebih ada 800 pohon. Yeah. Berarti pelajaran apa itu Mas yang bisa diambil? Jangan menyepelekan hal yang kecil seperti itu ya. Karena memang karena sedikit kesalahan kecil itu juga pastinya bisa berdampak fatal. Apalagi tanaman itu kan ya pasti ada hal-hal yang harus kita perhatikan dengan baik. Gitu. Karena juga makhluk hidup ya. Oke. Mas Wildan, sebagai petani sekaligus karyawan Kayaku, betul, pastinya pakai produk Kayaku dong. Pastinya, iya, selalu dong. Boleh nggak diceritain produk-produk apa yang biasanya dipakai Mas Wildan? Oke, jadi kalau melon sendiri itu saya untuk pupuk hayati yang ditanam itu menggunakan Sinar Bio. Kemudian untuk jamur embun tepung saya menggunakan Topsin. Ya, untuk cabai sendiri ini yang banyak karena kan memang saya mencoba kualitas produk Kayaku kan. Jadi yang pertama di insektisida itu ada Canon sama Fenit. Nah, kemudian di fungisida itu saya pakai Primavos sama Razio. Kemudian untuk pengusir alat buah itu saya pakai Petrogenol. Gitu. Cukup lengkap ya? Alhamdulillah cukup lengkap. Itu boleh diceritain nggak maksudnya cara penggunaan? Penggunaannya ya. Jadi kalau untuk melon, Sinar Bio sendiri itu merupakan pupuk hayati kan ya. Jadi ditaburkan di lahan. Kalau di lahan saya waktu itu kan ada ya kemasan Sinar Bio yang 5 kilo itu. Itu satu kemasan 5 kilo itu untuk 1000 tanaman itu. Jadi bisa disebar di seluruh tanah ataupun di lubang mulsa atau lubang untuk tumbuhnya melon itu. Jadi kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari sebelum ditanam itu kan. Jadi tujuannya pupuk hayati ini adalah menurut referensi yang saya baca dan juga dari saran-saran teman-teman yang ada di lapangan itu kan, bahwasanya Sinar Bio ini mampu memberikan mikroorganisme yang cukup baik untuk memulihkan tanah yang mungkin sebelumnya sudah ditanami tanaman lain. Jadi mungkin tanah kan juga bisa capek gitu. Jadi untuk mengembalikan kondisi tanah agar maksimal gitu untuk pertumbuhan tanaman gitu. Yang kedua, Topsin itu saya gunakan ketika antisipasi sama mengendalikan si embun tepung itu. Karena tujuan saya membuat greenhouse itu kan mengurangi serangan hama ya, utamanya serangga atau insek gitu kan. Kemudian selain itu juga mengurangi sinar matahari yang berlebihan dan juga hujan yang curah hujannya terlalu tinggi seperti itu. Jadi dua produk itu sih yang saya gunakan di melon gitu. Nah untuk yang cabai sendiri itu apalagi sekarang kan musim hujan ya. Jadi ada tetangga yang bilang itu, kamu menanam cabai di musim hujan ini niat bunuh diri atau seperti apa seperti itu kan ya. Cukup menantang emang, apalagi kondisi lahan basah itu memicu pertumbuhan jamur yang sangat cepat gitu. Jadi untuk yang fungi itu saya pakai kombinasi Primavos dan Razio itu untuk mengantisipasi adanya busuk batang. Baik di fase kadang udah dari vegetatif sampai generatif pun itu masih ada itu. Jadi alhamdulillah setelah saya aplikasi itu kemarin per seminggu yang lalu itu sudah bisa panen dengan maksimal sih gitu. Okay. Berarti kira-kira kalau dari Mas Wildan sendiri indikator keberhasilan produk itu bisa dilihat dari apa? Dari efektivitas penggunaannya. Jadi kayak misalkan busuk batang gitu kan ya. Itu kan bisa sembuh atau nggak bisa tanamannya layu dan mati. Nah, itu alhamdulillah sebagian besar memang bisa sembuh dan tumbuh normal gitu. Kalau di case-nya di lahannya Mas Wildan sendiri, alhamdulillah sebagian besar memang tumbuh secara maksimal gitu. Memang sempat layu, cuma setelah diaplikasikan itu alhamdulillah sudah kembali pulih seperti itu. Oke.
Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kan selain bertani, Mas Wildan ini juga aktif ya bikin konten edukasi pertanian di Instagram. Betul. Nah, apa Instagramnya yang untuk khusus edukasi pertanian itu? Teman-teman sobat kayak aku bisa follow. Ya, jadi di Instagram maupun di TikTok itu Sertisitani Greenhouse. Sertisitani Greenhouse. Ya, oke, jangan lupa untuk di-follow ya teman-teman. Iya. Nah, itu gimana tuh? Apa awal ceritanya tuh gimana? Yang ngedorong Mas Wildan untuk aku pengen bikin konten. Iya. Jadi yang pertama itu karena saya juga kan belajar dari sosial media ya. Betul. Jadi saya juga mau mengamalkan apa yang sudah saya jalani saat ini gitu ya, utamanya di dunia tanaman melon ya utamanya. Jadi saya ingin berbagi dengan teman-teman, barangkali nanti ada yang komen ataupun ada yang tanya seputar nutrisi ataupun serangan hama, kita tuh bisa sering tukar informasi seperti itu. Apalagi untuk jaringan penjualan hasil akhir ya, kayak hasil panen seperti itu sangat berpengaruh sekali gitu. Jadi sering kok ada DM muncul gitu tanya gimana sih Mas prosesnya bikinnya. Jadi kita terbuka buat belajar ya gitu. Jadi selain untuk media edukasi itu juga sebagai media komunikasi gitu. Oke. Berarti kira-kira seberapa penting peran media sosial? Sangat penting sih di era sekarang ini. Iya kan ada apa ya istilahnya generasi sekarang, baik itu yang muda maupun yang sudah berpengalaman seperti itu kan pasti menggunakan media sosial ya. Jadi mereka itu juga kadang mendapatkan informasi atau mendapatkan relasi itu dari jaringan media sosial gitu. Apalagi saya juga komunikasi sama teman-teman yang di lapangan kan, petugas lapangannya Petrokimia Kayaku. Nah itu sangat penting. Jadi misalkan ada yang tanya gitu ya, ada yang tanya, terus saya arahkan biasanya, coba kamu DM ke Petrokimia Kayaku gitu ya. Biasanya kan dari Petrokimia Kayaku itu akan diarahkan atau dikasih kontak di wilayah di wilayah petani tersebut gitu kan. Betul. Ya. Oke, menurut Mas Wildan nih, apa satu mindset yang penting yang harus dimiliki supaya bisa bertahan dan berkembang di dunia pertanian? Iya, jadi harus sabar dan juga jangan berhenti untuk terus belajar sih. Jadi sabar itu karena proses menanam itu kan butuh waktu ya, kayak melon itu 2 bulan, cabai bisa 2 bulan lebih seperti itu. Jadi harus bersabar karena belum lagi nanti ada serangan hama-hama. Ya jangan mengeluh lah intinya. Dan juga perbanyak riset dan juga perbanyak cari tahu info di sosial media. Betul. Gitu kan ya. Berarti harus sabar dan terus mau belajar ya. Oke, terakhir. Apa pesannya Mas Wildan untuk sobat kayaku khususnya generasi muda nih yang mungkin dia pengen terjun ke dunia pertanian tapi masih ragu? Iya, jadi mungkin keraguan teman-teman kan juga dihitung berdasarkan resikonya ya. Kadang ada yang mau nyoba tapi kira-kira nanti berhasil apa enggak ya. Kalau gagal kan juga keluar biaya, keluar waktu gitu kan. Jadi saya sarankan untuk pertama itu ya riset dulu lah ya, riset dari kira-kira komoditas apa yang ingin ditanam di daerah teman-teman, kemudian kira-kira nanti jual hasil panennya kemana, itu kita harus memastikan dengan baik gitu. Jadi biar produk kita bisa terjual maksimal dan itu juga bisa menghasilkan jadi laba atau profit buat kita seperti itu. Oke. Keren-keren. Terima kasih banyak Mas Wildan, seru banget hari ini obrolan kita. Semoga cerita ini bisa jadi insight dan pengalaman untuk sobat kayaku dimanapun berada. Dan buat sobat kayaku jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini serta follow media sosial Petrokimia Kayaku agar nggak ketinggalan informasi, tips pertanian, dan cerita inspiratif lainnya. Saya Nabila pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap produktif, dan mari kita memuliakan pertanian Indonesia dengan mutu terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.